Kali ini saya mau kasih tunjuk untuk cara pemakaian aplikasi database jemaat ya. Di sini saya dulu pernah bikin pernah order gitu. Nanti saya install yang versi full. Nih karena versi full ini dia kalau kita sudah punya serial number sama aktivasinya ya. Jadi untuk cara pakai saya akan tunjukin di yang demo versi dulu. Nanti kita klik aja di sini, terus akan muncul kayak gini ya. Jadi di sini ini kartunya, tampilan utama. Di sini untuk listingnya, di sini juga listing query. Nah query ini nanti bisa diubah-ubah ya. Jadi ada dua listing. Yang pertama yang di sini untuk listing member, di sini query. Fungsi query nanti saya info di belakangan. Nah untuk di formulir pendataannya ini kan saya bikin komplit nih, ada kartu keluarga, nomor KTP segala macam. Fungsinya itu nggak sekedar cuman kita mau tahu nomor kartu keluarga punya orang aja ya, tapi akan kepake di sini nih di kode KK. Nah itu kita ada dua pilihan, antara kita mau pakai kode KK sendiri, misalnya seperti ini KK 22509, atau pakai kode KK dengan nomor kartu keluarga aslinya gitu. Nah fungsinya apa di sini? Kode KK ini adalah ya sama kayak kartu keluarga. Jadi dari sekian banyak member di sini dia di grup berdasarkan kode KK. Jadi satu keluarga kode kakaknya itu sama. Maka kalau misalnya kita lupa si A itu misalnya bapak siapa ya, Bapak Nugroho misalnya, nomor kode kakaknya kita lupa ya, kita mesti cari satu-satu. Lebih gampang kode kakak ini ngikutin kode nomor kartu keluarga yang ada di form gitu. Nah kalau nomor induk ini juga sama, kita mau pakai nomor induk sendiri atau mau pakai nomor KTP gitu. Kalau saya saranin sih pakai nomor KTP ya. Jadi satu nomor induk ini itu dipakai universal, baik untuk member gereja ataupun kartu KTP aslinya. Terus seperti contoh yang pertama nih. Nah di sini saya contohin kalau nomor induknya kita pakai kode gereja kita sendiri ya. J itu untuk kode jemaat. Misalnya untuk hamba Tuhan kita bisa ganti kodenya menjadi HT gitu, HT 001 atau J001, tapi itu ya terserah kesepakatan teman-teman aja mau pakai gimana. Kode KK juga sama seperti yang saya bilang tadi, itu mau pakai KK 001 boleh. Jadi untuk keluarganya si bapak ini Daniel Mananta misalnya, ini nomor KK-nya 001, ini kode KK yang kita pakai untuk gereja kita doang gitu. Jadi kalau misalnya dia punya anak, kita harus cari dulu ini kode KK dia nomornya berapa gitu. Nah sedangkan kalau kita mau pakai nomor KTP di sini sama nomor KK di sini itu lebih gampang, kita tinggal cocokin aja di formulir database jemaat yang ini. Nah terus untuk yang lain-lainnya kayak nama lengkap, nama panggilan, terus tempat lahir, tanggal lahir, ini mah biasa ya kita inputnya, nomor handphone, email gitu juga. Terus di sini ada jenis kelamin, golongan darah. Nah golongan darah ini kenapa saya minta di formulir itu gunanya untuk kalau misalnya kita ada kebutuhan donor darah, kita bisa cari nih di data jemaat kita siapa yang golongan darahnya misalnya A gitu. Nah, jadi kita bisa tanya lo mau donor atau enggak gitu ya. Nah terus suku ini juga ya saya sengaja bikin karena untuk apa ya, memetakan apa ya, suku-suku di jemaat kita lah gitu. Nama ayah, nama ibu ini ya menurut saya sih standar aja ya. Status pernikahan juga udah lajang, menikah, janda, duda. Nah ini gunanya untuk ini sih apa, kayak sensus aja status. Nanti kan di sini di query ini kita bisa lihat di kolom sebelah kiri ini, kita mau tampilin yang menikah itu berapa orang gitu, yang janda berapa orang, duda berapa orang, yang masih lajang berapa orang, itu nanti kita bisa tampilin di sini. Nah untuk pekerjaan juga sama, ini kita bisa edit nanti listingnya
karyawan wira swasta segala macam. Nah, di sini kan ada keterangannya nih. Saya sengaja bikin untuk menjelaskan si pekerjaannya ini, misalnya karyawan di mana gitu. Karyawan di PT A misalnya sebagai direktur. Nah, kasih strip biar kurang lebih seperti ini deh. Atau kalau kan di sini saya ada jabatan bidang usaha. Nah, ini sebenarnya project ini untuk yang versi keduanya yang ini sih, yang dibikin lebih lengkap lagi untuk go online. Nah, karena ini aplikasi yang ini saya buat dulu sebelum zamannya yang go online ya, 2018-an. Nah, terus di sini pendidikan terakhir juga kita untuk sensus dari SD sampai universitas segala macam. Di sini keterangan atas pendidikannya. Misalnya kalau kayak SMK, di sini kita bisa ganti akuntansi misalnya. Nah, jadi dia ini pendidikan terakhirnya itu SMK dengan jurusan akuntansi gitu. Nah, nanti ini fungsinya ya kita buat statistik lah ya. Kira-kira misalnya ada kebutuhan karyawan gitu dan status dia belum bekerja, kita bisa hire atau gimana gitu. Nah, terus di sini ada talenta. Talenta ini sengaja saya bikin untuk memetakan kebutuhan kita sebagai pelayan atau untuk hal-hal yang dibutuhin lah, misalnya kayak bangunan, musik, kelistrikan, otomotif. Nah, ini kan ada skill-skill tertentu yang kadangkala kita butuhin gitu loh. Jadi ini sengaja saya bikin. Terus hubungan keluarga ini connect-nya di sini nih. Di mana ya? Nah, ada di sini. Jadi hubungan keluarga di kartu keluarga. Misalnya si nomor 001 ini hubungan keluarganya adalah suami dari istrinya si ibu siapa gitu. Nah, kalau ini kode A, kode B ini diabaikan aja. Kalau bukan diabaikan ya, gimana ya? Kalau kode A adalah kepala keluarga, kalau kode B itu anggota keluarga. Nah, di sini nanti ada kedudukannya di keluarga, di kartu keluarga sih. Jadi ini ada kepala keluarga, ada anggota keluarga. Kalau anggota keluarga dia harusnya jadi B. Tapi nggak usah deh. Pokoknya nanti ini inputnya kalau A dia sebagai kepala keluarga, kalau B sebagai anggota keluarga gitu ya. Nah, udah itu kita ke tab yang kedua, tempat tinggal. Tempat tinggal ini saya bikin cukup lengkap. Alamat ada 2 baris, RT RW, terus ada kode pos, ada dusun atau kampung, kelurahan, kecamatan, kota sama provinsi gitu. Provinsi sengaja saya bikin mana tahu kan kita ada status yang simpatisan gitu. Nah, ini fungsinya provinsi yang enggak hanya ada di Bangka aja gitu. Ya, ini sih standar lah ya. Terus kita ke keanggotaan. Nah, keanggotaan itu adanya di sini nih. Mulai dari sini itu untuk mengisi keanggotaan. Keanggotaan itu kan ada kategori nih. Ada jemaat, non jemaat. Nah, ini diambil dari sini. Dia jemaat tetap atau hanya simpatisan. Terus kepercayaan sebelumnya ini kita isi karena kita untuk ini ya, untuk proyeksi atau melihat sebagaimana masa lalunya si orang tersebut gitu. Kalaupun dia misalnya sudah mana ya, gereja Kristen. Oh, ini nanti bisa edit list. Kalau misalnya memang dia sudah Kristen ya sudah kita tulis Kristen, gereja sebelumnya ada di mana gitu. Nah, di sini kan juga ada kepercayaan sebelumnya, gereja sebelumnya, tanggal bergabung. Tanggal bergabung ini adalah tanggal waktu dia masuk ke gereja kita. Nah, ini yang harusnya sih gimana ya, dia yang setor atau kita yang monitor si orang tersebut itu bergabung di gereja kita tuh kira-kira kapan gitu. Nah, dengan cara di sini juga saya bikin dengan cara atau melalui, karena bingung sih mau bikin pertanyaannya itu gimana gitu. Jadi dengan cara di sini ada pilihannya diajak teman atau masuk sendiri atau diajak orang tua. Nah, itu kira-kira pilihannya kurang lebih seperti itu ya.
Terus kelompok. Nah, kelompok ini saya bikin ada umum, pemuda, gereja anak, dan lansia. Ini sebenarnya ngikutin dari gereja saya yang lama, ada berapa 5 kategori. Nah, kalau misalnya nanti itu bisa diedit list saja. Terus Komsel juga ini bisa diedit. Komsel itu kan dia komunitas sel terkecil per keluarga, per beberapa keluarga gitulah. Nah, nanti bisa dimasukin aja. Jadi bukan ya, tapi ya terserah sih, kalau di sini memang sebutnya Komsel bapak-bapak atau Komsel ibu-ibu, tapi kalau saya sih cenderung Komsel ini per daerah, per area gitu. Terus mutasi ini gunanya untuk perpindahan, dia pindah masuk atau mutasi keluar gitu. Nah, terus yang di sini ada pelayanan yang sudah ada atau pelayanan yang si jemaat ini mau melayani gitu. Kalau misalnya dia si orang tersebut itu belum pernah dia kan misalnya tulis singer tapi dia belum menjadi singer, berarti secara nggak langsung asumsi kita adalah orang ini berminat jadi singer tapi mungkin dia malu ngomong atau nggak tahu tanya ke siapa. Nah, kurang lebih jadi seperti itu, kita harus pendekatan ke orang ini untuk diajak jadi singer gitu. Nah, ini sengaja saya bikin ada 5 pilihan supaya lebih fleksibel dan lebih variabelnya lebih luas gitu ya. Nah, di sini kolom ini nih, mutasi, dia connect-nya ke sini. Mutasi kemana, tanggal mutasi, alasan mutasi gitu. Nah, ini sih untuk kebutuhan kalau dia mutasi masuk atau mutasi keluar ya. Misalnya dia udah nggak ke gereja lagi, dia misalnya pindah, kita coba aja pindah ke Jakarta tanggal 2022 misalnya. Nah, alasan mutasi pindah rumah. Nah, jadi di status jemaat dia ini jelas, ini statusnya jemaat tapi kok udah lama nggak gereja, dia kemana? Oh, ternyata dia mutasi ke Jakarta tanggal 14 Juni 2022 karena pindah rumah gitu ya. Oke, terus tab selanjutnya ini personality. Nah, personality itu sebenarnya ini ada tesnya sendiri. Saya ada filenya kalau misalnya perlu, itu tes personality sih. Jadi orang tersebut itu hasil tesnya dia punya karunia, dari 7 karunia itu dia masuk di kuatnya ada di mana, misalnya ada di pelayanan atau pengajar atau penginjil gitu. Nah, terus kayak cara belajar ini AVK, audio visual kinestetik. Jadi dari hasil asesmennya itu akan ketahuan juga orang tersebut ini auditorinya dia berapa, visualnya dia berapa, kinestetiknya dia berapa. Jadi kita bisa tahu, oh orang ini cara belajarnya itu secara visual. Jadi kalau kita ngajarin orang tersebut secara by phone di telepon, orang itu nggak bakal ngerti gitu. Nah, ini semua saya ada asesmen sendiri sih. Jadi ini kalau misalnya belum dites, ini nggak akan bisa dipakai, nggak akan bisa dilihat. Kayak ini juga dominan, intim, stabil, cermat. Ini juga ini sih ada tesnya. Jadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 ada 4 hasil tes yang nanti bisa kita lihat dari personality si orang yang bersangkutan ini gitu. Ini di skip aja. Terus untuk momen 1, momen 2 ini sebenarnya satu ini sih, karena di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu ini hanya bisa 8 baris. Mana tahu kan ini orang ini dia rajin banyak ngikutin hal-hal apa gitu. Jadi momen ini akan penuh terisi sama dia. Kayak misalnya baptisan, tanggal sekian dia ada dibaptis oleh pendeta siapa misalnya, atau nah kurang lebih kayak gitu ya ngisinya. Misalnya di sini tanggal selanjutnya dia ada pemuritan angkatan 1 oleh misalnya. Nah, ini momen-momen ini kita boleh isi supaya kita bisa tahu historical
si yang bersangkutan ini sudah ikut apa aja gitu. Oh, dia baptis tanggal sekian di gereja mana oleh pendeta siapa gitu, atau oh dia sudah pernah ikut pemuritan angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 sekian. Oh, dia sudah pernah ikut ESC Excellent Servant Camp itu oleh gereja mana gitu. Nah, jadi ini akan muncul sebagai portofolio orang yang bersangkutan ini gitu. Jadi kita bisa menilai oh tingkat pengetahuan orang ini tuh sebagai murid atau sebagai servant itu dia udah sampai hal apa gitu. Jadi kita nggak bisa anggap enteng pengajaran yang sudah si orang yang bersangkutan ini terima gitu. Kurang lebih gunanya momen itu kayak gini lah. Nah, terus bisa juga kayak pemberkatan nikah juga sama, kita bisa masukin di sini. Oh, dia menikah tanggal sekian, diberkati di gereja mana oleh pendeta siapa gitu. Nah, ini saya bikin sengaja ada dua tab karena ya mana tahu nanti nggak cukup gitu untuk momen-momen yang sudah pernah si bapak ini ikutin. Nah, terus ini momen ini juga ada di form ya, di bagian bawah, baptisan, pemberkatan nikah, kelas pemuritan. Terus ini isi sendiri kalau misalnya dia ada katekisasi atau excellent servant camp atau yang lainnya. Terus pemberian. Nah, pemberian ini saya nggak bikin di sini ya, karena itu kan sifatnya privasi dan belum tentu dari manajemen gereja itu disetujui. Nah, di sini sebenarnya ini untuk pencatatan kayak kolektor sama perpuluhan sih. Ini nanti masuknya ke staf TU ya. Jadi si TU itu bakal mencatat misalnya, oh ya bisa jadi ini nomor induk ini adalah kode jemaat gitu ya. Cuman kalau kode jemaat sih bisa ditebak juga ya. Nanti takutnya pada main teka-teki ini kan, teka-teki berhadiah. Teka-teki nggak ada hadiahnya. Oh, si bapak ini ngasih perpuluhan 1 juta, wah berarti dia penghasilannya 10 juta gitu kan ya lucu juga sih sebenarnya. Nah, ini untuk di sini bagian untuk mencatat ini sih pemberian atau persembahan. Mau dipakai ya silahkan, enggak ya nggak apa-apa juga. Ini penting nggak penting sih, karena ini untuk memonitor finansial si orang yang bersangkutan aja. Terus keluarga. Nah, keluarga ini connect-nya dia ada di sini nih, di kode KK. Karena ini kode KK-nya dari awal sudah di setting, jadi dia yang ada di KK ini adalah yang ini. Si ini kepala keluarga, si siapa? Daniel. Terus dia punya anggota keluarga, ada si Prita, ada si Adi, ada si Andi, ada Andreas gitu. Ini fungsinya untuk yang ke kunci dengan kode KK ini. Oke ya, ini salah satu ininya. Atau bisa nambah. Kalau nambah gimana caranya ya? Oh, insert. Udah deh, ini skip aja. Ini penting nggak penting sih, nanti lu pelajarin aja sendiri deh. Terus catatan. Nah, di sini ini catatan khusus untuk orang yang bersangkutan. Misalnya di sini kita mau tulis orangnya kepo, baperan gitu ya. Jadi ya catatan khusus untuk tim siapa ya? Tim rohaniwan lah. Kalau si orang yang bersangkutan ini, jemaat yang bersangkutan ini ciri-cirinya begitu gitu loh. Oke, ini sudah sampai sini. Oh ya, untuk ganti foto tinggal klik aja di sini. Nah, akan muncul cari foto siapa yang mau dimaksud supaya untuk biar agak manis lah, di sini ada fotonya gitu ya. Untuk penginputan sih kayaknya sudah cukup di segitu aja. Ini nanti saya kirim ke WA untuk disebarin dulu ya. Terus apalagi? Oh ya, untuk ini ada kalau mau dicetak ID card juga ada. Nah, di sini
Tapi ini aku belum ini kayaknya mesti diedit dulu kayak logo, nama gereja. Nah tapi kalau untuk ini pas foto sama nomor ini udah otomatis keisi, tapi untuk backgroundnya ini sama nama gereja, logonya ini kita harus edit ulang dulu. Ini skip dulu lah ya. Terus mana dia close nya, escape. Nggak mau. Oh ini form utama. Tapi coba lihat dulu ini ID card, kita preview. Nah ini ID card yang sudah ini ya, coba zoomnya. Nah kurang lebih nanti jadi ID cardnya adalah kayak gini, di print dalam satu lembar itu 1, 2, 3, 4, jadi 4 kartu. Nanti ini dilipat, ditekuk, dipotong, dilipat, terus dilaminating jadi satu ini kiri kanan ini bolak-balik ya, tapi ini aku mesti edit dulu, edit logo atau gerejanya. Kalau misalnya dibutuhin baru dikerjain. Oke, ke form utama. Nah untuk penginputan itu sudah selesai. Kita tinggal mau coba untuk query-nya ya, yang ada di sini. Query itu ada di sini. Nah ini kalau ini kan data nama nih, nama semua diurut berdasar dari nomor induk. Terus kita mau tampilin berdasarkan keluarga. Nah ini adalah kode keluarga yang ada di sini nih, kode keluarganya. Jadi satu keluarga misalnya kode KK 22509 itu kepala keluarganya ini statusnya suami, punya istri ini anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, kerabat gitu. Nah jadi di dalam keluarganya si Bapak Beni ini ada 5 orang, anaknya 2, ada kerabatnya 1 gitu. Nah itu gunanya penggrupan berdasarkan kode keluarga. Terus di sini juga ada data golongan darah. Yang golongan darahnya A itu siapa aja, yang AB, yang B, yang O siapa aja. Terus kita bisa cari berdasarkan dengan data ulang tahun. Nah, ulang tahun ini dia udah di grup berdasarkan bulan Januari, Februari, Maret. Nah, misalnya bulan Mei ini ada 2 orang gitu. Nah ini untuk ini sih reminder aja, jadi kita nggak kelewat lagi, oh yang bulan Mei itu yang ulang tahun siapa aja gitu misalnya. Terus kita mau lihat lagi data kepala keluarga. Nah ini khusus untuk si kepala keluarganya aja, berdasarkan dari balik lagi ini ya, kode KK. Jadi di gereja ini data yang ini data sampel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 keluarga gitu. Dengan jumlah orang ada berapa ya, 30-an kalau nggak salah. Nah kurang lebih seperti itu. Terus kita bisa cari lagi status perkawinan, pekerjaan, pendidikan terakhir, skill talenta. Nah skill talenta ini dia munculnya di mana? Ini kayaknya masih ngebug deh skill talenta ini skip dulu deh, ini kayaknya masih ngebug. Coba di skill, nggak bisa ya, ini masih ya, ini masih ada bug, masih ada minusnya. Ini kemarin saya kelolosan QC ini nggak kena koreksi. Terus apalagi mencari komsel juga ada. Ini dia muncul ya, yang ikut komsel cuma 2, yang lain komselnya kosong gitu. Jadi kalau memang kosong ya kita nggak usah isi komsel kan, yang diisi komsel yang berdasarkan ada, atau kalaupun mau dimunculin di sini di mana ya, komsel keanggotaan, komsel di sini di edit listnya
belum komsel gitu, maka nanti di sini akan muncul belum komsel gitu. Kalau kalau di sini kan ada Bethlehem sama si Samaria. Kalau misalnya yang kosong yang nggak diisi berarti dia nggak muncul di sini. Maka kita kalau kita mau munculin di sini diisi di edit listnya belum komsel, nanti akan muncul di sini kategorinya belum komsel gitu. Terus oh ya ngeprint ya, ngeprint coba berdasarkan keluarga deh. Terus mana ya, print mana ya, print query. Oh ini dia. Jadi menu printnya kayak gini ya. Yang di print ini adalah current query. Oh di sini nih report stylenya tabel keluarga. Nah ini tabel keluarga. Jadi berdasarkan kartu keluarga kakaknya yang bersangkutan ini akan muncul member anggota keluarganya siapa aja gitu. Ya kalian utak-atik aja lah di sini. Ini menurut saya sih sudah cukup lengkap. Yang versi lengkapnya baru mau dibikin ulang, tapi ini udah cukup lengkap deh. Kamu mau apa golongan darah juga bisa muncul dia di sini. Atau apa ya, gender mah gampang ya, laki-laki perempuan. Ya udah kurang lebih kayak gitu aja. Kalau ada yang di itu lagi, oh ya ini perempuannya di mana ya, laki-laki perempuan, oh di sini laki-laki harusnya, oh sudah. Oke, kalau ada yang ditanyain nanti kita kapan ketemuan ditanyain langsung aja untuk tutorialnya atau kisi-kisi tampilannya kurang lebih seperti ini.